Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilia Amanda Sibuku, Fakultas Syariah semester 3. Di sini saya akan menyampaikan materi hukum dagang dengan judul materi yaitu bentuk-bentuk badan usaha yang pertama. 1. Klasifikasi bentuk badan usaha. Dari segi bentuk hukumnya, badan usaha dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, badan usaha yang berbadan hukum, yaitu yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi milik pendirinya dengan harta kekayaan milik badan usaha. Adapun suatu saat nanti terjadi suatu permasalahan hukum, maka hanya sebatas harta kekayaan milik badan usaha saja yang dapat dimintai sanksi atau ganti rugi dan tidak termasuk harta kekayaan milik pribadi atau pendirinya. Adapun yang ke dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, yaitu PT, koperasi, yayasan, dan lain-lain yang termasuk ke dalam badan usaha yang berbadan hukum. Yang kedua, badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu yang tidak adanya pemisahan antara harta kekayaan pribadi milik pendirinya dengan harta kekayaan milik badan usaha. Adapun apabila terjadi suatu permasalahan hukum, maka tidak hanya harta kekayaan milik badan usaha saja yang dapat dimintai sanksi atau ganti rugi, tetapi juga termasuk harta kekayaan milik badan usaha, karena tidak ada pemisahan harta. Dan yang termasuk ke dalam jenis-jenis badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu usaha perseroan, persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komandita. Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini telah dikodifikasi maupun diundangkan dan telah dibukukan melalui keputusan Stadtplan. 2. Bentuk badan usaha bukan badan hukum. A. Persekutuan perdata atau Masjab. Persekutuan perdata atau yang merupakan terjemahan dari Burgerlich Masjab diatur di dalam pasal 1618 dan pasal 1646, sebagaimana diatur dalam pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persekutuan perdata adalah persekutuan yang didirikan atas persetujuan dua orang atau lebih untuk memasukkan uang, barang-barang, ataupun keterampilan yang berupa kerajinan yang dapat dijadikan sebagai persekutuan macam. Pendirian persekutuan perdata melalui perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan objek yang diperjanjikan, dan sebab-sebab yang halal. B. Persekutuan firma. Sebagaimana diatur pada pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, persekutuan firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan usaha di bawah satu nama bersama. Suatu persekutuan atau perseroan baru dapat disebut dengan firma apabila memenuhi syarat-syarat untuk menjalankan perusahaannya menggunakan nama bersama. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, masih berlaku dengan sampai saat ini, yaitu pada pasal 22 dan 23, pendirian firma harusnya dilakukan dengan akta otentik. Namun pendirian firma juga bisa dilakukan tanpa akta otentik, tapi demi kepentingan pihak ketiga, akta otentik tetap diperlukan. Kemudian berdasarkan pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bahwa para persero wajib untuk melakukan pengumuman atas akta firma di dalam berita negara. Demikianlah itu tadi hasil pemaparan dari bentuk-bentuk badan usaha 1. Jika ada kata ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum.